Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Among Bangun Rahyono dari Sekolah Tinggi Agama Islam Duta Bangsa Bekasi dengan NIM 2504008 ingin mempresentasikan materi elastisitas. Semoga bermanfaat. Pembahasan saya kali ini akan menjelaskan apa itu pengertian elastisitas, lalu cara menghitung elastisitas, apa faktor penentu elastisitas permintaan, dan terakhir jenis-jenis elastisitas lainnya. Secara bahasa, elastisitas adalah pemuluran. Jika dikaitkan dengan permintaan dan penawaran menjadi tingkat kepekaan permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa di pasar yang terjadi sebagai akibat perubahan harga barang atau jasa yang dimaksud dan dinyatakan sebagai rasio atau ukuran. Selanjutnya saya akan membahas elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara perubahan jumlah produk yang diminta dan kenaikan harga. Adapun jenis elastisitas permintaan adalah sebagai berikut. Jika elastisitas lebih besar dari 1, maka disebut sebagai permintaan elastis dengan gambar kurva seperti nomor 1 berbentuk landai. Namun jika permintaan lebih kecil dari 1 disebut permintaan inelastis atau tidak elastis seperti gambar kurva nomor 2 berbentuk curam. Selanjutnya, jika permintaan sama dengan tepat 1 maka disebut permintaan uniter, tidak landai dan tidak curam seperti kurva nomor 3. Lalu jika permintaan menghasilkan angka tidak terhingga disebut permintaan elastis sempurna dan digambarkan pada kurva nomor 4 horizontal bentuknya. Terakhir, jika permintaan sama dengan 0 maka disebut permintaan inelastis sempurna seperti tampak pada kurva nomor 5 vertikal. Selanjutnya kita akan membahas rumus elastisitas permintaan. Rumus elastisitas permintaan adalah ED sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P, dengan keterangan sebagai berikut. ED adalah elastisitas permintaan. P1 adalah harga barang lama. Q1 adalah jumlah permintaan lama. Delta Q adalah selisih Q baru dengan Q lama. Delta P adalah selisih P baru dengan P lama. Selanjutnya kita akan mencoba rumus tersebut. Sebuah barang memiliki harga Rp10.000, lalu turun menjadi Rp5.000. Penurunan harga itu membuat jumlah barang yang diminta berubah dari 5 unit menjadi 8 unit. Hitunglah elastisitasnya. Jawabannya adalah pertama kita tentukan dahulu poin-poinnya. P1 adalah Rp10.000 dan P2 adalah Rp5.000. Delta P adalah 5.000 dikurang 10.000 hasilnya min 5.000. Selanjutnya, Q1 adalah 5 dan Q2 adalah 8. Delta Q-nya adalah 8 dikurang 5 sama dengan 3. Setelah mengetahui poin-poinnya, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ED sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. ED sama dengan 10.000 per 5 dikali 3 per min 5.000 sama dengan 2.000 dikali min 0,0006 sama dengan min 1,2. Dalam hal ini, tanda min dihilangkan. Barang tersebut mempunyai elastisitas permintaan sebesar 1,2 dan jumlah itu termasuk kategori permintaan elastis. Penentu elastisitas permintaan. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan antara lain. Pertama, barang pengganti. Jika ada banyak barang pengganti, permintaan akan lebih elastis. Konsumen dapat dengan mudah beralih ke produk lain jika harga suatu barang naik. Contoh, kopi dan teh bisa saling menggantikan. Kedua, besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Jika suatu barang merupakan bagian besar dari anggaran konsumen, permintaannya akan lebih elastis. Kenaikan harga akan berdampak signifikan pada daya beli mereka. Contoh, kenaikan harga mobil akan sangat memengaruhi konsumen yang pendapatannya pas-pasan, sehingga permintaannya elastis. Ketiga, tingkat kebutuhan, tersier versus primer. Permintaan barang-barang kebutuhan pokok, primer, cenderung kurang elastis, inelastis. Konsumen tetap akan membelinya meskipun harga naik karena sulit mencari substitusi atau penggantinya. Sedangkan permintaan barang mewah, sekunder atau tersier, cenderung lebih elastis. Konsumen bisa dengan mudah mengurangi atau menunda pembeliannya jika harga naik. Keempat, jangka waktu. Dalam jangka panjang, permintaan akan lebih elastis. Konsumen memiliki lebih banyak waktu untuk menemukan substitusi atau menyesuaikan pola konsumsi mereka terhadap perubahan harga. Jenis elastisitas lainnya. Elastisitas penawaran. Mengukur seberapa besar perubahan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan produsen sebagai respons terhadap perubahan harga barang atau jasa tersebut. Jenis-jenisnya juga serupa dengan elastisitas permintaan. Inelastis sempurna, penawaran tidak berubah meski harga berubah.
Inelastis, perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Uniter elastis, perubahan harga dan penawaran sama. Elastis, perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Elastis sempurna, pada harga tertentu, kuantitas yang ditawarkan bisa tak terhingga. Elastisitas silang, mengukur seberapa besar perubahan permintaan suatu barang sebagai respon terhadap perubahan harga barang lain. Elastisitas silang positif, untuk barang substitusi, seperti teh dan kopi. Elastisitas silang negatif, untuk barang komplementer, seperti printer dan tinta. Elastisitas silang nol, untuk barang yang tidak saling berhubungan. Elastisitas pendapatan, mengukur seberapa besar perubahan permintaan suatu barang sebagai respons terhadap perubahan pendapatan konsumen. Dengan mempelajari elastisitas dalam perekonomian, maka kita bisa mengetahui harga dan kondisi barang yang ada. Hal itu dapat membuat kita untuk bisa lebih bijak dan tepat dalam menggunakan anggaran yang tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.